Dan ini rupanya diterapkan. Memang hari-hari pertama kita agak kewalahan, karena begitu sampai di sana langsung dikasih tahu. Waktu itu saya coba sampaikan, nanti karena penempatan di apartemen itu satu pintu itu ada 2 kamar, di dalam satu unit ada 2 kamar, ada ruang tamu, ada dapur. Saya bilang ada 2 orang di situ. Nah, sudah satu unit itu. Sebelum pergi, ini masih di Jakarta, saya minta sama-sama dengan Bapeda. Jadi supaya ada kemudahan banyak kan, kemudahan belajar, kemudahan lain-lain. Ternyata sampai di sana dipisahkan. Saya di lantai 8, Bapeda di lantai 2. Jadi dipisahkan. Dan dia berteman dengan bupati dari mana ini? Bupati dari Waropan. Bule dari sana. Dan itu memang rupanya menjadi syarat dari pengelola program agar tidak ada yang menganggap diri bos dan staf di sana. Setelah masuk dalam program itu semua sama. Jadi kita belajar bersama dan tidak ada yang dibedakan. Kegiatan ini sebetulnya sudah diawali pertama oleh Northwestern University. Ini gambarnya Bapak nanti balik. Jadi NU ini memberikan kegiatan pelatihan bagi kita di bidang manajemen transportasi tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 di Four Seasons Hotel. Jadi kita belajar di sana. Kemudian dilanjutkan tanggal 15 sudah masuk ke Diklat Kalibata, September, 15 September sampai tanggal 20. Ini kegiatannya di Kalibata. Ini kegiatan pembukaan. Ini ada pengelola program dari Harvard Kennedy School, Dr. J. Rosengart. Baru mulai. Ini baru mulai. Jadi pembukanya ini yang bertanggung jawab dari Harvard Kennedy School, Dr. J. Rosengart. Ini Kepala Badan Diklat di Jakarta, Pak Sunyoto. Ini di Diklat ini. Dan ini Wakil Duta Besar Amerika di Indonesia. Jadi ini setelah selesai. Kemudian selama di Jakarta kita mendapatkan selama 5 hari mendapatkan pembelajaran dari 3 profesor yang datang dari Harvard Kennedy School. Materinya selama ini dimulai dari jam 8 sampai jam setengah 5. Dan ada 3 profesor, Profesor Tony, Profesor Yoris, dan Dr. J dari yang. Jadi selama 5 hari. Apa yang dikerjakan di Diklat, bahwa model pembelajaran ini sudah dilakukan di Jakarta dengan materi-materi yang ada ini, supaya ketika baru kita sadar ketika sampai di Harvard Kennedy School kita tidak kaget lagi karena model di sini sudah dilakukan sama dengan di sana. Jadi mulai mereka kasih belajar di sini, sistem belajarnya adalah kuliah. Ya, mereka berikan kuliah dan berikan kesempatan tanya jawab. Kemudian 2 hal yang didapat di perkuliahan sini. Pertama disiplin, karena jadwalnya jam 8 pagi, lagi 5 menit jam 8 semua sudah ada di dalam, karena profesornya sudah ada. Saya pikir ini karena di Jakarta jadi orang ada di dalam sini, tidak kemana-mana. Di jam lagi 5 menit jam 8 sudah mulai, dan setiap pergantian sesi selalu ada 5 menit sebelumnya mereka sudah siap. Ini dia Tony, saya, kemudian J dan Jodit, mereka yang dengan gaya masing-masing. Nah, yang kedua yang didapat di waktu di Diklat di Jakarta, mereka berikan juga bahan untuk dipelajari malam hari, karena bahan itu akan didiskusikan besok waktu di kelas. Nah, itu yang dilakukan sampai tanggal 20. Kemudian tanggal 20 kita berangkat. Jadi tanggal 20 ini diatur oleh penyelenggara, kita menggunakan Qatar Airways ini. Berangkat dari Jakarta kita malam hari, kemudian menuju ke Doha. Perjalanan ini 8,5 jam dari Jakarta ke
Doha. Kemudian di sini 3 jam ya, hampir 3 jam kita menunggu di transit di sini. Kemudian lalu ini lanjut ke New York, ini yang panjang, 13 jam lebih. Jadi dari sini sampai sini 13 jam lebih. Tidur saja capek, apalagi jadi setidur lelah. Ini 13 jam. Sampai di New York ini setelah melakukan perjalanan 13 jam lebih, di sini kita berpindah dari internasional flight ke domestic flight. Dari Qatar sampai di sini pindah menuju ke ke Boston menggunakan domestic flight. Kita gunakan American Airlines. Perjalanannya dari New York ke Boston itu sekitar tidak sampai 1 jam. Tapi waktu kita tiba di sini kita menunggu 6 jam barunya sambung di sini. 6 jam ya? 6 jam kita tunggu di sini. Lihat inilah tampilan-tampilan orang yang menunggu. Ini masih enak karena baru dari Jakarta. Kemudian ini ke Doha. Tapi waktu menunggu 6 jam ini ada yang senang kelihatan betul, ada yang sudah tidur, sudah cabut, senang sepatu semua dengan gaya masing-masing. Ini sampai di sana, sampai di Boston Logan Airport. Kemudian kita dibawa ke kampus, ini namanya ke apartemen Solier Field Park Apartment. Ini milik dari Harvard Kennedy School. Gedung seperti ini ada banyak, belasan, sehingga semua peserta yang 40 orang itu tidak ditampung di sini saja, tapi ada di sebar di beberapa tempat. Makanya waktu ditanya, saya sebagai pimpinan delegasi ditanya oleh wartawan Tempo ketika Ibu Wali Kota pulang cepat, Ibu Airin, ada langsung telepon atau SMS tanya, Ibu Airin masih ada atau sudah pulang? Saya bilang saya nggak bisa pastikan karena apartemen kita berbeda. Apartemen kita di sini, di tempat lain kita hanya ketemu di ruang kuliah. Tapi setelah peristiwa itu terjadi dia tidak muncul lagi di kelas, sehingga saya nggak bisa pastikan apakah beliau ada di apartemen atau sudah pulang ke Indonesia. Ini disiapkan semua kita satu unit. Saya sebutkan tadi ada 2 kamar, ada 1 ruang tamu. Jadi ini fasilitas dalam. Ini tempat belajar. Kembali teringat waktu mahasiswa dulu mengandalkan Supermi. Dan memang waktu sampai malam pertama ada siapkan Supermi di dalam. Jadi waktu terang sampai masuk, oh ini ada semua, ada Supermi. Dikasih hari Sabtu sampai di sana. Besoknya kita kumpul hari Minggu dibawa untuk orientasi Boston. Jadi hari pertama kita diajak untuk orientasi. Nah ini yang diajak semua peserta, kita dibawa ini bawa ke pelabuhannya, dan kemudian bagus sekali menggunakan kapal ini, dan kita berjalan di sepanjang pantai Massachusetts. Tidak ada sampah sama sekali dan sangat bagus. Ini di upper deck ini dari Waikanan. Ini yang ahli IT di sana, yang mungkin orang lain. Kemudian di dalam kapal dan geladak. Setengah hari kita putar-putar di sini. Kemudian sesudah itu gambar tidak dari sini, kembali dari jalan-jalan lihat pasar, terus dibawa ke Asian Market. Di Asian Market sudah bikin apa di sini? Sampai di sana justru kasih waktu 2 jam, silakan belanja. Karena nanti datang lagi ke tempat itu 1 minggu kemudian. Jadi 1 minggu suruh belanja apa saja menurut keinginan masyarakat. Karena tadi kita diberikan makan hanya siang hari di kampus, pagi dan malam urus sendiri. Jadi harus masak sendiri, makanya dibawa ke Asian Market dan semua belanja. Baru 1 hari terus lupa ingat istri masing-masing. Karena waktu terdorong-dorong ini barang, nggak tahu mau beli apa. Nggak tahu mau beli apa
Ada yang mulai tarik berasnya banyak, sayur. Kalau baca banyak ambil makanan Jepang, dia tahu ambil makanan. Milo, manis semua ambil, minyak goreng, sabun, semua diambil. Karena sesudah itu pulang. Yang menariknya hari pertama cerita ketika kita sampai di ruangan ini, ruangan belajarnya, baru 1 hari sudah ada pengalaman baru. Karena semua mungkin ada yang jarang di pasar belanja begitu, kemudian apalagi memasak. Jadi saya lupa di kamar mana, tapi di buildingnya kita. Sampai di kelas dia cari makan, ada kantin, bilang kenapa nggak makan? Satu terus bilang ada, tapi tidak masak-masak. Kenapa? Dia bikin telur dadar, ternyata sabun dia pakai bikin. Jadi antara minyak goreng dan sabun sangat sama warnanya. Jadi dia pikir minyak goreng. Dia taruh tuh telur 2 bijinya nggak jadi-jadi di situ. Saya kira ini pengalaman yang tidak terlupakan. Dia bilang baru sekarang ada mau bikin telur dengan sabun. Ini sistem sebalik tadi. Ini bagus hari ini. Ini ruangnya, ruang untuk belajar selama kita di 3 minggu di Harvard. Ruangan ini tidak besar, tapi dia bisa menampung ini lebih dari 50 orang duduk dan semua kelihatan. Jadi ini adalah tempat dosen berdiri. Ini dia berdiri, dan kemudian belakang dia ada papan tulis. Mereka masih menggunakan kapur. Jadi kapur. Tapi ini papan ini yang luas begini, ini ada dibagi 3 bidang dan papannya naik turun. Jadi papan ini jauh lebih tinggi dari orang, tapi dia turunkan kalimat tulis, dia bagian atas dia turunkan ke bawah. Dia tulis sesudah itu dia dorong lagi ke atas. Bagus, tapi kapurnya tidak berdebu. Jadi kapur yang luar biasa. Nah ini yang diatur, ruangannya diatur seperti ini. Saya coba menghitung secara ini sekitar 10 kali 10 meter ini. 10 kali 10 meter, tapi dia bisa mengisi 50-an, karena kita 40 di sini. Di belakang kita ini para pendamping, ada 4 dari Indonesia pendamping, baru ada 6 yang dari pengelola program. Jadi mereka 10 orang ini dari pagi sampai sore selama 3 minggu dari sini terus. Yang ya ini ada 1 dari UGM, Dr. Linda, 1 dari Hasanuddin, Dr. Darwis, kemudian 2 dari UI Padang dengan si Kusna. Ini mereka menjadi pendamping jembatan antara peserta dengan pengelola program. Jadi tugas mereka direkrut untuk menjadi bertugas, bagus sistemnya. Jadi jembatan antara orang ini dengan pengelola program dengan para dosen. Untuk apa? Kalau ada materi-materi yang dipelajari hari ini kita tidak pahami, besok pagi ada 1 jam sebelum kuliah kita dibagi 4 kelompok karena ini 4 orang, dan mereka yang membimbing, mereka mulai bertanya apa yang tidak dipahami kemarin dari materinya, sampaikan. Ada usulan apa untuk penajaman atau pendalaman, dan nanti mereka yang teruskan ke pengelola program, karena setiap hari mereka melakukan evaluasi tentang keaktifan peserta dan apa yang tidak dipahami oleh peserta. Mereka yang jembatanin, mereka komunikasi. Tentunya syaratnya mereka harus pintar bahasa Inggris. Ya. Jadi itu yang sana. Kemudian di materi kita selama 3 minggu kita mendapatkan materi sebanyak resminya 39, tetapi karena ada shutdown, mungkin sampai di sini sempat dengar shutdown itu, nah itu akhirnya mereka berikan topik khusus tentang shutdown, sehingga menjadi 40 materi selama di Harvard Kennedy School, dimulai dari pagi sampai dengan 4:30 sore, dan kemudian kembali ini semua. Nah, ini dilanjutkan di Northwestern University.
Tadi saya sebutkan dari tanggal 25 sampai 31. Kemudian 2 hari terakhir kita ada di sana untuk masuk di kampus ini. Kalau HKS tadi di negara bagian Massachusetts, di Boston dan di Cambridge. Tapi kemudian yang Northwestern itu berada di negara bagian di Chicago. Jadi di Chicago, tugas kita di sana tidak kuliah lagi, karena kuliah 1 minggu sudah di Jakarta. Di sana kita tinggal mempresentasikan tugas yang diberikan selama mereka memberikan teori di Jakarta. Penerapan teori itu diberikan tugas dan di masing-masing presentasi. Jadi ada tadi 40 materi, lanjut. Ini para pengajarnya, ini yang di HKS atau Kennedy School. Profesor-profesornya menarik karena ahli di bidangnya masing-masing. Coba balikan tadi yang ada Roger Porter ini. Ini staf khusus Presiden Amerika selama 11 tahun. Dengan tugas dia bagaimana memberikan masukan kepada Presiden dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi teknik-teknik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden Amerika dari orang ini yang karena dia ahli di bidangnya itu, Roger Porter. Dan beliau memberikan praktek-praktek dan teori yang dia lakukan selama 11 tahun. Dia adalah profesor di HKS. Kemudian ada satu juga yang sangat ini ada di sini. Kalau ini orang India, ini orang ini yang agak kurak-kurakan ini satu ini kelihatan ya Cina, tapi dia lahir di Amerika, Arkon Fang. Ini termasuk yang muda, tapi sangat ahli di bidangnya. Sekarang dia lagi dipakai di Indonesia untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka program pada transparansi dan juga bagaimana pada masyarakat miskin. Dia dipakai di proyeknya di Indonesia. Ini dari Jepang, mengajar private public policy. Ini mengajar ada satu kegiatan bagus yang bisa diterapkan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah ini yang ngajar dengan mungkin nanti kita coba follow up. Di sana disebut Komstat. Jadi Komstat ini mungkin tempat ya urun rembuk semua persoalan yang ada di kota. Dibentuk semua orang-orang yang terlibat, banyak komponen masing-masing, dan mereka melakukan sebuah diskusi sampai menghasilkan sebuah keputusan. Tapi keputusan itu harus dikawal bersama. Ini teorinya yang dipakai. Kali ini orang Amerika turunan Yahudi, mengajar tentang ekonomi bagus. Ini satu yang luar biasa, Barry Oren memberikan materi tentang persuasi. Masing-masing materi diberikan di sana 1,5 jam. Jadi 1,5 jam di dalam kelas, sesudah itu istirahat, baru masuk lagi 1,5 jam. Ada satu orang yang punya 2 materi, jadi 1,5 jam kali 2. Dan biasanya 1,5 jam ini ada jam-jam tertentu kita diizinkan untuk keluar, minta izin, misalnya mau ke toilet, silakan, tidak dilarang. Yang satu ini, Barry Oren, dialah satu-satunya yang punya jam 4 kali 1,5 jam. Jadi 2 hari, 3 jam hari pertama, 3 jam hari kedua. Saya perhatikan selama dia memberikan materi 6 jam ini, tidak ada satu orang yang keluar pi kencing, pi buang air di luar. Semua ada di dalam. Dan kita bagus, dia pernah keluar. Nanti putus ceritanya, jadi baku tahan. Jadi semua berusaha tidak mau ketinggalan satu kata pun dari apa yang dia ajarkan. Jadi dia harus siksa dulu, tahan terus. Nanti kelar 1,5 jam baru keluar. Kalau yang lain masih sempat keluar. Karena sangat menarik materinya dan sangat aplikatif apa yang diajarkan. Ya ini pendidikan, memberikan Amerika sistem pendidikannya diajarkan mereka. Pendidikan di sana beda dengan kita. Kalau kita diatur secara nasional, di sana pendidikan itu bukan menjadi kewajiban dari pemerintah,
tetapi ada yang namanya school board. Jadi ada school board, masing-masing state ada, masing-masing city juga bisa school board itu. Sama dengan Harvard Kennedy School, itu bukan sekolah pemerintah, tetapi ada school board ini ya. Mereka yang berusaha mencari uang mengelola sekolah ini. Jadi tidak ada masalah dengan pemerintah kalau soal pendidikan. Hanya ada 4 materi yang wajib di sekolah-sekolah sampai di high school. Yang pertama diajarkan adalah matematika, yang kedua adalah sains, yang ketiga sosial dan fisika, dan yang keempat bahasa Inggris. Ini wajib, 4 ini harus ada. Tapi bagaimana itu ya diserahkan di school board ini. Nah, dia menceritakan tentang itu, tentang banyak kegiatan dari sekolah. Kemudian ini Alex Jones inilah wartawan senior dari New York Times. Jadi dia menjelaskan cerita bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman wartawan. Ini ahli di bidang itu. Dan kemudian yang lain bicara tentang ekonomi, tentang Indonesia. Ini yang salah satu dari 2 pengajar wanita, ini masih muda, Remahana. Menarik, ini bisa kita terapkan. Jadi saya mungkin ada yang bertanya, apa yang bisa diterapkan, ada yang tidak. Tidak semua, jadi posisi kita di sana, kita boleh adaptasi dengan semua apa yang mereka ajarkan, tapi tidak semua kita bisa adopsi untuk sini. Karena kita ada perbedaan kultur di antara Indonesia dengan sistem pemerintahan juga kita beda. Sana federal dan state, kemudian kita negara kesatuan Republik Indonesia, hierarki dari atas sampai ke bawah. Di sana tidak. Jadi ada sebagian besar yang bisa, sebagian tidak bisa kita terapkan di sini. Pengalaman dari Remahana salah satu yang baik yang bisa kita. Jadi bagaimana dia motivasi yang dia berikan untuk meningkatkan kinerja dari baik sekolah ataupun di lingkup SKPD. Terapkan sepakati. Apa yang dilakukan, dia bagaimana mengubah kinerja yang sangat rendah di Bangladesh ya. Kinerja yang sangat rendah di Bangladesh, dia rubah meningkat menjadi luar biasa kinerja sana. Contohnya adalah sekolah. Ini ada kadis pendidikan. Sekolah di sana yang terpisah jauh, kualitas atau output dari sekolah itu sangat rendah dikarenakan mengajarnya tidak menentu. Ya, gurunya waktu itu kita diskusikan macam-macam, bilang meningkatkan prestasi, gurunya harus ditingkatkan salary-nya, itu muncul macam, tetap juga sudah ditingkatkan demikian, hasil prestasinya tidak. Dan akhirnya dia membuat sebuah terobosan baru dengan sistem kamera secret. Setelah sekian banyak dicoba, kamera secret yang jadi mereka sudah mencoba dulu dengan misalnya kehadiran disiplin, pakai absen macam-macam, pakai fingerprint, sama dengan orang juga suka pakai itu kan, tapi tidak berhasil. Karena apa? Ada yang juga titip, kurang dia penjara dia nggak titip. Tapi ada kalau dapat titip dia bikin rusak ini alat ini. Ternyata kelakuan di sini sama juga dia di sana, merusak kan alat tiba-tiba sudah bisa digunakan. Ada dia ciptakan baru kamera secret tadi, dilatih di sekolah. Ini contoh di sekolah di dinas juga ada. Dia latih beberapa anak sekolah untuk menggunakan kamera, dan mereka kasih kamera itu. Setiap pagi sebelum mulai kelas diajak foto sama-sama. Jadi semua kumpul di ruangan di kelas, foto bareng-bareng, semua kepala semua harus kelihatan. Termasuk gurunya harus kelihatan. Jadi foto semua rame-rame. Waktu mau pulang siang juga foto sama-sama di situ, rame-rame di situ. Dan itu didokumentasikan terus. Mereka dengan tim tinggal datang sekali-sekali, datang lihat, dan mana data itu. Tidak bisa dirubah karena ada tanggal semua, dan kelihatan siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Dan terjadi loncatannya ini karena tadinya jarang hadir, karena kelihatan di foto, ya akhirnya semua, dan berpengaruh terhadap prestasi belajar.
sederhana kelihatan tapi manfaatnya sangat luar biasa. Nanti turun coba mesti lengkap dengan foto. Ini kaitan dengan pemberian TTP kan? Pemberian TTP mau pembuktiannya di mana? Dan ada itu mau baku-baku foto akan kelihatan. Ini tidak sangat-sangat kecil kemungkinan dia mau crop karena BKD bisa sewaktu-waktu sidak bikin mana tuh foto itu. Karena dapat lihat kadis kebersihan pemuka berarti nggak ada di zaman itu. Kemudian ini di Northwestern kampusnya lanjut. Ya, lanjutannya ini ya pengelola pengajar dari ini dari MIT dan dari ini yang tadi itu Menteri Transportasi Kansas, ini pengelola programnya. Ya, lanjut waktunya. Ini yang Menteri Transportasi Kansas. Terus, ya. Nah ini bahasan-bahasan kita di sana. Bicara tentang pembahasan tentang pemerintahan di seluruh dunia. Mereka memberikan gambaran. Kemudian ada 6 hal yang kita pelajari di sana. Yang dikemas dalam 3, kalau di Harvard Kennedy School dikemas dalam 3 bidang. Yang pertama adalah Sustainable Development, kedua New Public Management, dan yang ketiga Strategic Leadership. Dan kita dibawa pada alur dan target berpikir seperti ini. Kita dilatih memiliki ada circle di sini, ada 3 lingkaran. Ada lingkaran nilai publik, ada lingkaran nilai lingkungan, hubungan kapasitas, hubungan lingkungan. Kemudian di bawah ini 3 materi ini, jadi 3 bicara tadi dari dukungan nilai, kapasitas, dan lingkungan diterjemahkan dalam 3 topik: Sustainable Development, ini New Public Management, dan Strategic Leadership. Ini dalam rangka merubah tampilan dari seorang pemimpin untuk menuju kepada pemimpin yang nanti mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang dipelajari di Harvard Kennedy School. 3 komponen ini setiap hari membentuk dan akhirnya diharapkan dalam tugas bisa meningkatkan pelayanan keberpihakannya kepada masyarakat. Kalau di NU, manajemen transportasi, untuk melihat ke sana, semuanya ini akan membentuk ada visi yang baru untuk membangun kota, membangun daerah semakin lebih baik. Lanjut. Ya, ini strategi. Untuk strategi leadership ada 13 materi, mulai dari tadi saya sebutkan nilai balik tadi. 19, ya, dia paling banyak. Ini ringkasannya, nanti lanjut ya, materi-materinya. Setiap materi ada tujuannya untuk kita pelajari, termasuk korupsi dipelajari. Kemudian New Public Management, ini ada 7 topik yang dipelajari, dan yang terakhir Sustainable 14, yang ini 19, 14 tambah Sustainable Development tadi 12 ditambah yang 1 yang shutdown. Jadi ini lumayan banyak ini materinya, banyak ini. Ya, kalau yang di Transportation Policy Development, Planning and Management, ini yang dipelajari. Membuat keputusan tentang ini bisa disinkronkan dengan FGD kalau nanti datang untuk ke apa yang dari Jerman, kita bisa combine dengan kegiatan yang ada di sana. Lanjut. Ini tugas waktu di Northwestern, untuk kita ada 20 bupati wali kota, tapi yang dapat kesempatan ada 10 ya, 11. Ya, semua harus mempresentasikan itu. Tapi setelah Manado masuk lain mundur semua, jadi nggak tahu kita punya dipaksa terakhir. Ada 3 terakhir dipaksa harus ada yang mewakili, jadi Kalimantan diminta masuk lagi, lupa kita, Jawa juga minta masukkan, jadi 11 yang kita.
Ini yang di Northwestern, Prof. Jeff Winter. Nanti sementara ada teman-teman mau sekolah di sekolah di sana bisa berhubungan dengan ini. Dan yang J tadi. Jadi ada yang bisa ceritakan di materi-materi tadi. Ada beberapa, saya tidak jelaskan satu-satu lagi, tapi karena waktunya ke saya ke DPR. Ada hal yang menarik selain Remahana tadi dan kemudian persuasi dari Gary Warren. Ada Ben Bond tadi bicara tentang Comstat. Ini nanti tolong follow up pada kesempatan berikut. Saya ingin menjelaskan lebih detail bagaimana Comstat ini kita bisa lakukan. Tapi intinya adalah bagaimana kita membuat suatu proses pelibatan warga terhadap apa yang ingin dibangun di wilayahnya itu, apa persoalan yang ada di wilayahnya. Jadi sehingga tidak bersifat top down, tetapi apa yang kita pernah lakukan bottom up itu, tapi lebih terbuka dan lebih menampung aspirasi dari masyarakat. Pasti ada sekian banyak yang akan dibangun, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di dalam Comstat ini akan disepakati dari sekian banyak kebutuhan, bukan keinginan, sekian banyak kebutuhan masyarakat, tapi dengan keterbatasan pembiayaan ada, kita harus menentukan skala prioritasnya yang mana. Dan ini perlu dirumuskan. Tidak ada di gambar di sini hal yang menarik yang dilakukan di Somerville City, wali kotanya. Jadi waktu kita diajak ke sana, karena selain studi di dalam kelas begini, kita 5 kali melakukan studi di lapangan. Salah satu ke